Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan materi anatomi tumbuhan tentang kolenkim dan juga sklerenkim. Jaringan kolenkim itu sendiri adalah termasuk ke dalam jaringan penyokong mekanik ya, atau jaringan mekanik penyokong tumbuh-tumbuhan, dan ini termasuk ke dalam jaringan permanen. Jadi bukan jaringan embriomatik lagi, udah jaringan permanen, udah jaringan dewasa, artinya tidak bisa berdiferensiasi menjadi bagian yang lain ya. Kemudian tumbuhan dengan pertumbuhan yang lambat tidak membutuhkan adanya kolenkim. Jadi parenkim saja sudah cukup untuk menyokong tumbuhnya. Namun bagi tumbuhan dengan pertumbuhan yang sangat cepat ya, itu bagian tubuh itu cepat panjang, kemudian cepat besar, sehingga butuh penyokong tambahan, dan kolenkim ini mampu untuk menjadi penyokongnya. Nah, kolenkim itu sendiri adalah sel hidup dengan ukuran yang memanjang, kemudian bagian dinding selnya itu mengalami penebalan yang tidak teratur, hanya memiliki dinding primer, kemudian yang sifatnya itu lunak, lentur, dan tidak mengandung lignin. Sel kolenkim itu sendiri punya kloroflas dan ada tanin, plastis, dan dapat meregang secara permanen. Secara lokasi, kolenkim itu bisa ditemukan pada bagian batang, daun, bunga, dan buah. Dapat pula terbentuk pada akar. Lalu pada kebanyakan tumbuhan monokotil, kolenkim itu tidak terbentuk apabila ada sklerenkim sejak tumbuhannya itu muda ya. Contohnya sklerenkim itu paling gampang pada sabut kelapa ataupun pada tempurung kelapa maksudnya. Nah, biasanya terdapat langsung di bawah epidermis kolenkim ini. Kalau misalnya pada batang, kolenkim membentuk silinder penuh atau berkasnya memanjang. Sedangkan pada daun terdapat pada kedua sisi tulang daun utama atau pada satu sisinya saja ataupun sepanjang tepi daun. Disitulah lokasi kolenkim pada daun. Berdasarkan struktur dan susunannya sendiri, kolenkim itu memiliki ukuran yang beragam. Dapat berbentuk seperti prisma pendek ataupun prisma panjang. Umumnya ada 3 jenis kolenkim utama berdasarkan penebalan pada dindingnya. Yang pertama, kolenkim sudut. Nah, kalau kolenkim sudut itu penebalannya itu memanjang sepanjang sudut sel. Lalu, secara penampang melintang, penebalan sudut terlihat di pertemuan 3 sel ataupun lebih. Contohnya pada tumbuhan Solanum tuberosum. Yang kedua ada namanya kolenkim papan. Kalau kolenkim papan ini penebalan utamanya itu pada sudut tangen selnya. Contohnya pada korteks batang sumbukus nigra. Yang ketiga ada namanya kolenkim lacuna, mirip seperti kolenkim sudut, punya banyak ruang antar sel, ya, contohnya pada batang ambrosia. Ini ya kira-kira bentuk daripada ketiga macam kolenkim tadi berdasarkan penebalan sudutnya. Jadi yang pertama itu lamelar ataupun kolenkim papan, kemudian ada angular, kolenkim sudut, kemudian lakunar ya. Kolenkim lakunar. Dinding sel kolenkim itu sendiri adalah contoh daripada dinding primer yang tebal. Ya, penebalannya itu terjadi pada saat sel masih tumbuh besar. Lalu kaya akan selulosa tetapi kurang kandungan pektinnya. Dindingnya mengandung air hampir 67% karena pektin bersifat hidrofil ataupun suka air ya. Kemudian kolenkim dewasa adalah jaringan yang kuat dan lentur, tersusun dari sel-sel yang saling menimpa. Panjangnya bisa mencapai 2 mm. Kalau misalnya pada tanaman tua, dinding sel berlignin dan mengeras, akhirnya menjadi sklerenkim. Jadi pada dasarnya sklerenkim itu sebelumnya itu adalah jaringan kolenkim yang mengalami pengerasan ya. Nah, ini adalah dinding sel kolenkim ya. Jadi pada dasarnya sama aja seperti gambar sebelumnya ya. Jadi ada kolenkim papan, ada kolenkim lacuna, dan ada kolenkim sudut. Fungsi utama dari kolenkim itu sendiri adalah sebagai penyokong batang dan daun yang sedang tumbuh. Dan juga pada penebalan-penebalan ketiga jenis penebalan dinding sel tadi itu berlangsung secara intussusepsi ya. Intussusepsi mikrofibrin selulosa menjadi dinding sel.
Kita udah bahas ini masalah penebalan dinding sel beberapa waktu yang lalu, saya harap masih ingat. Nah, kolenkim itu sendiri merupakan jaringan yang terjadi dari sel-sel dengan penebalan dinding sekunder yang dapat berlignin ataupun tidak. Fungsi utamanya seperti yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya adalah sebagai penyokong dan juga pelindung, lalu bersifat elastis, dapat berbeda secara bentuk, struktur, asal, dan perkembangannya. Juga bisa saja dijumpai bentuk-bentuk transisi. Ya, baik, sekian saja ya tentang materi kolenkim. Untuk lebih jelasnya, nanti pada saat praktikum, asisten akan mengarahkan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa melihat jaringan kolenkim itu sendiri. Saya belum tahu ini bagaimana praktikum antum ini, apakah akan berlangsung secara daring ataupun luring. Tapi kalau misalnya daring, anatomi itu agak sulit, ya. Tapi tolong nanti tunggu aja instruksi daripada asisten ataupun laboran ataupun kepala lab nanti bagaimana baiknya. Nah, selanjutnya materi satu lagi untuk hari ini adalah tentang jaringan sklerenkim. Nah, pada jaringan sklerenkim, dinding sel sekundernya itu tebal, mengandung lignin, dan juga ada yang tidak mengandung lignin ya. Fungsinya sama seperti kolenkim, sama-sama sebagai jaringan penyongkong ataupun jaringan pendukung dan sudah bersifat permanen ya, ataupun jaringan dewasa yang sudah kehilangan sifat diferensiasinya. Bersifat elastis, kenyal, beda dengan kolenkim yang plastis. Kemudian sklerenkim ini ada dua ya, yaitu yang pertama serat, selnya panjang, kemudian selanjutnya skleroid ataupun sel pendek. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang macam-macam jaringan sklerenkim. Yang pertama skleroid, yaitu berada di berbagai tempat pada tubuh tumbuhan, berhimpun menjadi sekelompok sel keras di antara jaringan-jaringan parenkim. Kemudian kalau mau tahu contohnya pada tempurung kelapa. Jadi hampir semuanya itu tersusun dari skleroid. Nanti kalau ada praktikum, kalian akan menggerus tempurung kelapa. Sering terdapat sebagai idioblas, yaitu sel yang dapat dibedakan dia dari sel sekelilingnya karena memiliki ukuran yang berbeda, bentuk yang berbeda, dan dindingnya itu tebal. Biasanya dianggap tidak hidup setelah dewasa. Diketahui memiliki protoplas selama hidup ya. Jadi skleroid ini sering disebut sebagai sel mati juga, jadi tidak hidup. Ada 4 macam jenis skleroid. Yang pertama brachiskleroid, di mana sel batu yang bentuknya itu hampir idodiametrik. Kemudian biasanya berkembang ini dari sel parenkim, si brachiskleroid ya. Jadi sel batu, ingat brachiskleroid adalah sel batu, berkembang dari sel parenkim, contohnya phloem pada kulit kayu. Yang kedua ada makroskleroid, berbentuk batang, sering ditemukan pada kulit biji, contohnya pada leguminase. Yang ketiga osteoskleroid, berbentuk tulang dengan ujung yang besar dan bercabang ya. Yang keempat asteroskleroid ya, bercabang dan berbentuk seperti bintang. Seringnya itu terdapat pada daun. Yang kedua adalah serat. Nah, serat ini juga dapat dijumpai hampir di semua bagian tubuh pada tumbuhan. Kemudian dapat dijumpai sendiri-sendiri dan juga dapat dijumpai dalam bentuk berkas, jalinan ataupun berupa silinder. Seringnya itu dijumpai di antara jaringan pembuluh. Nah, berdasarkan tempatnya ada dua jenis serat, yaitu serat silem dan serat ekstrasilem. Kalau misalnya serat silem itu adalah berkembang dari prokambium. Masih ingatkah kalian bahwa dari mana sih berkembang si prokambium itu? Pada materi meristem. Coba ya kalau masih ingat-ingat. Pada materi meristem itu prokambium itu berkembang dari promeristem pada meristem primer ya. Terbagi dua berdasarkan tebal dindingnya dan jumlah noktahnya. Yang pertama adalah serat libriform. Jadi dia mirip dengan serat phloem, lebih panjang dari trakeid tumbuhan, dindingnya tebal dan jumlah noktahnya sedikit. Yang kedua serat trakeid tergolong ke dalam noktah terlindung, ruang noktah lebih kecil dan memiliki berbagai macam noktah dia. Selanjutnya yang kedua adalah serat ekstrasilem. Dari namanya sudah jelas bahwa itu ekstra ya, berarti berada ataupun lokasinya ada di luar silem, ditemukan di dalam korteks atau dalam phloem sebagai bagian daripada phloem itu sendiri. Nah,
Serat itu sendiri mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi contohnya seperti serat floem pada dikotil sering diperjualbelikan di mana sifatnya itu lunak dan lentur, tidak mengandung lignin. Contohnya jute. Nah, tali jute ini bisa digunakan sebagai tali dan tekstil kasar. Kemudian kalian pernah dengar linen kan? Itu biasanya dibuat untuk kain dan benang dan ada juga rami biasanya dipakai untuk tali dan tekstil. Kalau serat daun monokotil berlignin dan keras. Contohnya seperti serat nanas. Juga cocoknya ini untuk bahan tekstil. Kalau pernah main-main ke pasar beli kain serat nanas pasti tahu ini bagaimana bentuk tekstur kain dari serat nanas. Selain itu juga ada daun tebu dan daun jagung ya. Biasanya daun-daunan ini, daun tebu dan daun jagung ini bisa untuk melapis dodol ya kalau pernah lihat dan lainnya. Nah, ini struktur. Nah, ini kira-kira bentuk ataupun lokasi struktur dari beberapa skleroid. Kita sudah pernah bahas ada berapa macam tadi skleroid ya. Jadi dalam bentuk bintang, kemudian ada bentuk seperti tulang ya, itu semua adalah bagian daripada skleroid. Ini lokasi kalau dilihat dari strukturnya itu letaknya pada daun ya. Baik, sekian saja ya materi kolenkim dan sklerenkim ini memang tidak banyak, makanya saya fixkan dalam satu pertemuan kita bahas sekalian kolenkim dan sklerenkim. Jadi kita lanjut minggu depan apabila ada pertanyaan silahkan langsung ke Google Classroom. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.